Selamat pagi, shalom. Lambaikan tangan, puji Tuhan. Kita sehat oleh karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, ya. Firman Tuhan pagi ini saya akan ambil dari Mazmur 25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-22. Judul perikop ini bergaul akrab dengan Tuhan di akhir zaman. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, Mazmur 25 ayat 14 sampai dengan 22. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyak musuhku dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu sebab aku berlindung kepadamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Puji Tuhan. Judul perikop ini dikatakan bahwa doa mohon ampun dan perlindungan. Hari-hari ini kita melihat bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita rindu, kita ini bergaul akrab dengan Tuhan. Satu fokus yang saya katakan adalah bagaimana kita menjaga hubungan, koneksi dengan Tuhan, selalu terkoneksi kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat doa, pembacaan firman, dan kita juga dalam kehidupan ada persekutuan dengan Tuhan. Baik, tidak hanya dibatasi oleh jam pagi aja, tapi siang, sore, bahkan malam hari. Tentunya kita semua kalau disebut hamba Tuhan, ya. Tetapi dalam perikop ini kita dikatakan lebih daripada sekedar hamba. Kita disebut sahabat oleh Tuhan. Banyak orang mengaku bahwa wah, dia itu orang utusan dari dalam. Kalau kita masuk ke kantor pemerintahan atau masuk dalam suatu instansi, kalau kita punya koneksi orang dalam itu rasanya enak. Kita tidak tanya sana, tanya sini, bagian ini mana, bagian itu mana. Tapi langsung kita ditunjuk oleh orang dalam itu. Mungkin dengan istilah Jawanya blusak-blusuk, masuk ke sana kemari, sudah tahu pos-posnya atau meja-meja yang kita hadapi. Demikian pula dalam kerajaan surga. Hari-hari ini banyak orang bertengkar, bahkan lewat teologi mereka bertengkar. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan begitu, tetapi saya sadar bahwa ini akhir zaman. Banyak nabi-nabi palsu dan orang-orang yang mengaku orang dalam kerajaan surga. Jadi ini sangat bahaya buat kita, tapi kita tetap berpegang teguh pada firman-Nya. Pagi ini yang saya membagikan bagaimana kita tidak tertipu oleh ajaran-ajaran yang sekarang ini ramai, mungkin di media sosial, mungkin ramai dalam pembahasan, mungkin ramai dalam kehidupan kita, lewat berseliweran, lewat media sosial, bahkan lewat pengajaran. Kita hari-hari ini mereka menyatakan kemudian menyangkal, terus kemudian didukung oleh beberapa keputusan daripada STT yang menolak. Ya, kita tidak memasuk dalam fokus itu, tapi kita sebagai anak-anak Allah adalah sikap kita adalah kita harus mengerti. Kita jangan tertipu oleh ilah-ilah zaman ini, pengajaran-pengajaran yang sangat menyesatkan. Jadi bagi ini Tuhan sudah bicara kepada setiap kita bahwa kita bukan sekedar hamba, karena hamba nggak tahu apa yang tuannya perbuat, tapi kita sebagai sahabat. Jadi di ayat yang ke-15, ayat 14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Mazmur 25 ayat yang ke-14 dikatakan bahwa Tuhan bergaul karib. Itu bagaimana sih cirinya? Orang yang berbaur karib dengan Tuhan itu mempunyai ciri bahwa akhir zaman ini kita sudah masuk, bukan masuk dalam sebelum akhir zaman, kita sudah masuk dalam akhir zaman. Yang pertama dikatakan adalah orang yang matanya tertuju kepada Tuhan.
ayat 15 dikatakan bahwa fokus hidupnya adalah Tuhan. Ya, beberapa daripada kita mungkin fokusnya kita apa? Mungkin fokusnya hidup kita adalah uang. Mungkin fokusnya hidup kita adalah jabatan. Mungkin fokus hidup kita adalah bagaimana kita meraih sebanyak-banyaknya dari dunia ini, kita fokusnya. Tetapi pagi ini saya mau katakan bahwa marilah hidup kita berfokus hanya kepada Tuhan. Tidak salah orang bekerja keras mencari uang untuk menghidupi keluarga, tidak salah. Tetapi fokus dalam kehidupan kita, bagaimana kita berbaur akrab dengan Tuhan adalah mempunyai mata yang fokus kepada Tuhan. Orang kalau fokus lain, ya. Orang kalau fokus lain. Jadi orang ketika menghadapi sakit penyakit, dia hanya fokus kepada sakit penyakitnya, bagaimana sembuh. Tetapi pagi ini saya mau katakan bahwa marilah hidup kita tetap berfokus kepada Tuhan. Jangan berfokus kepada yang lain. Fokus itu kalau kita ibarat kamera, ketika kamera itu fokusnya pas pada objeknya, maka hasil jepretannya akan bagus. Yang ngerti dunia fotografi mungkin paham hal ini. Tapi kalau tidak pas pada fokusnya, hasilnya blur, hasilnya samar-samar, hasilnya bahkan tidak bisa dinikmati. Sama dengan hidup kita hari-hari ini, fokus hidup kita hanyalah kepada Tuhan. Nah, itu kan dikatakan bahwa fokus kita ini hanya Tuhan. Fokusnya, goalnya kita hanya Tuhan. Itu sebabnya beberapa mungkin yang disebut hamba Tuhan besar, kebanyakan ketika mereka fokusnya kepada uang, maka mereka akan memilih uang yang besar daripada fokusnya kepada Tuhan. Hari-hari ini mari kita tetap berfokus kepada Tuhan. Saya garis bawahi, underline bahwa fokus hidup kita hanyalah Tuhan. Kalau kita sudah berfokus kepada yang lain, Allah benci kepada ilah-ilah yang lain pada zaman ini. Banyak orang berpegangan teguh pada pendiriannya. Banyak orang berpegang teguh pada ajaran mazhabnya. Tapi hari ini saya mau ingatkan kepada setiap kita, baik yang sudah sekolah teologi atau yang belum, kita fokusnya hanya kepada Tuhan. Kalau fokus kita kepada yang lain, maka kita akan bisa belok sana, belok sini. Fokus kepada Tuhan. Kalau kita sudah fokus kepada Tuhan, ibarat kereta dari kota A ke kota B, dia fokus hanya ke kota B, tidak belok-belok. Tapi kalau dia tidak punya fokus, dia tidak punya tujuan akhir, destinasi, dia akan bingung. Karena dia ke sini akan belok, dia ke sana akan belok, dan dia mempunyai fokus. Yang kedua dikatakan bahwa menyadari bahwa ada kelemahannya dan keterbatasannya. Ayat yang ke-16 dikatakan, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Orang yang menyadari keterbatasannya, bahwa dia sadar bahwa hidup dia pertama yang fokus, yang kedua dia sadar bahwa ada kelemahan dan keterbatasan. Hari-hari ini apa yang membuat kita menjadi lemah? Apakah hari-hari ini kita menjadi keterbatasan? Contoh, dalam kehidupan kita masing-masing orang mempunyai keahlian atau skill. Saya lihat ada orang yang ahli dalam pembukuan, ahli dalam apapun pembukuan, kalau nyusun laporan keuangan rapi sekali, bahkan detail sekali. Tapi saya yakin orang yang mempunyai keahlian dalam pembukuan akan lebih sulit dalam ahli untuk dalam teknik dan di lapangan. Sebaliknya, orang yang ahli teknik di lapangan kebanyakan kesulitan dalam menyusun laporan, apalagi suruhnya laporan keuangan, ada sulit. Misalnya satu hari dikasih duit 1 juta, coba ditulis pengeluaran apa hari itu, aduh dah susah. Tahu-tahu habis saja, laporannya mana hilang, laporannya apa lupa, dah besok dibuat laporan, udah hari berganti lalu lupa. Nah, demikian pula kalau kita hidupnya fokus dan kita melihatnya
bahwa kita mempunyai keterbatasan, kita mempunyai kekurangan. Orang teknik memang banyak akalnya, betul. Tapi orang teknik kebanyakan susah untuk mengerjakan laporan keuangan. Itu yang saya baca, yang saya lihat hari-hari. Apalagi dalam ilmu menghafal, sulit setengah mati. Banyakan orang teknik sukanya nyontek untuk hafalan-hafalan itu. Jadi hari-hari ini kita sebagai anak Tuhan, kita kalau sudah fokus, kita harus sadar bahwa kita ini bukan manusia Superman. Kita banyak kekurangan, kita banyak kelemahan. Ya kalau sering saya dengar dari mimbar gereja, waktu hidupnya susah, waktu hidupnya perlu Tuhan, mereka rajin berdoa, rajin ibadah, baik Senin sampai dengan Sabtu sampai Minggu rajin terus. Hanya walaupun lelaki ibadah WBU pun diikuti karena kerinduannya, menggebu-gebu cinta pertamanya. Tetapi ketika sudah diberkati, sudah hidupnya sukses, mulai lupa rumahnya, mulai lupa dengan siapa yang harus dikasihinya, mulai lupa dengan janji pertama nikah duda. Ini adalah satu kelemahan yang kita harus selalu bersandar kepada Tuhan. Kenapa? Hari-hari ini tidak ada orang yang kebal terhadap godaan daripada dunia kita, apalagi dunia maya. Itu sebabnya kita perlu Tuhan, kita perlu akrab dengan Tuhan hari-hari ini. Yang pertama kita fokus, yang kedua kita menyadari kita punya kelemahan, kita punya kekurangan. Tidak ada manusia yang super. Bahkan Alkitab pun mengatakan bahwa ada manusia yang kuat, Samson, tapi ketika dia dihadapi godaan Delilah, dia goyah, runtuh dan sebagainya. Ada beberapa contoh lagi yang lain. Itu sebabnya kita tetap berfokus, kita menyadari kekurangan dan kelebihan kita. Sadar bahwa hari-hari ini kita harus tahu mengenai siapa Tuhan kita. Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Tuhan Yesus adalah satu-satunya pegangan hidup kita. Hari-hari ini kalau kita tidak pegang Tuhan Yesus, kita akan goyah. Dan ketiga, kita harus membereskan dosanya. Adalah hidup dalam pertobatan dan berjalan dalam kekudusan. Pasti diperkenankan oleh Allah. Menyadari kelemahan kita, maka kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa. Percayalah Tuhan pasti mengampuni dan menyucikan. Ayat yang ke-18 dikatakan, tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Itu sebabnya hari-hari ini kalau kita ada diikat oleh dosa, kita minta kepada Tuhan, Tuhan lepaskan aku. Aku tidak mampu, aku tidak kuat. Itu sebabnya bagi anak Tuhan, bagi sahabat Tuhan, kita harus mempunyai kerendahan hati, mengerti eksistensi kita. Siapa kita ini sebenarnya? Manusia yang terbuat dari daging, bukan karena sering makan steak, tapi kita harus sadar bahwa hidup kita haruslah seimbang antara rohani dan jasmani kita. Sehingga tidak daging lebih kuat memakan yang rohani atau rohani, tetapi harus lebih melekat kepada Tuhan. Jadi yang pertama tadi, fokus hidup kita adalah Tuhan. Yang kedua adalah menyadari kelemahan dan keterbatasan kita. Kita orang lemah. Kita orang yang tidak kuat selalu dalam menghadapi apapun dalam kehidupan hari-hari ini. Yang keempat adalah orang yang jujur dan tulus hatinya dalam hidupnya. Ayat yang ke-21 dikatakan, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Hari-hari ini kita sebagai anak Tuhan, sahabat Tuhan, kita harus jujur, kita harus tahu bahwa hidup kita ini harus penuh dengan ketulusan. Ketulusan itu sudah menjadi barang yang langka. Contoh ketika kita misalnya ada, ini di suatu daerah ada sesuatu yang akan dibangun. Nah, kita pura-pura membantu. Tetapi dalam hati kecil kita ingin membuat persaingan usaha di tempat itu. Itu artinya kita tidak tulus dalam membantu.
Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sahabat Tuhan, harus menjadi yang tulus. Kalau kita bantu-bantu, tapi tidak ada motivasi yang lain. Hari-hari ini kata tulus ini memang gampang diucapkan, tapi susah untuk dilakukan. Kadang-kadang orang masih mementingkan ego diri kita sendiri, dan ketika kita bisa ada kesempatan menikung di tikungan, kita akan menikung. Jadi ketulusan kita ini adalah sesuatu barang yang langka. Kejujuran juga. Hari-hari ini tidak ada orang 100% jujur. Tapi mari kita sebagai sahabat-sahabatnya Tuhan di akhir zaman, kita belajar untuk jujur, kita belajar untuk tulus. Jadi pertama adalah fokus hidup kita. Yang kedua, menyadari kelemahan dan keterbatasan. Yang ketiga, kita bereskan apa yang menjadi bounded ikatan kita, apa yang menjadi kesenangan kita, sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Memang hidup Kristen itu bukan hidup yang mulus dan tidak ada tantangan. Kadang-kadang ada orang bicara pikul salib, ya. Tidak ada sesuatu yang iring Tuhan selalu mulus, iring Tuhan selalu apapun selalu dikabulkan. Bagi saya sesuatu yang kalau kita doakan langsung tokcer itu bahaya. Baiklah kita berdoa, menanti, bergumul, dan menanti jawaban doa kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat. Kalau orang sudah mulai seperti anak kecil merengek minta apa-apa langsung dikasih, itu menurut saya bahaya. Tuhan pun demikian terhadap setiap kita. Itu sebabnya pagi ini saya ingatkan pada setiap kita, kalau doa kita belum dijawab, kita tetap berserah kepada Tuhan. Tunggu waktu kairosnya Tuhan. Apapun pergumulan kita, seperti yang dikatakan di doa yang diucapkan oleh Pak Hoki, mungkin ada yang berdoa mencari pasangan, mungkin ada yang berdoa mencari keturunan, mungkin ada yang berdoa mencari pekerjaan. Tetaplah setia, fokuskanlah hidupmu pada Tuhan, bersandarlah kepada Tuhan, tetap fokus. Jadi tidak hanya kepada masalah yang kita hadapi sebagai gunung besar yang tidak mungkin kita runtuhkan, tetapi saya percaya ketika kita berfokus kepada Tuhan, kita akan diajak naik oleh Tuhan melihat bahwa masalah kita itu bukan masalah yang besar, adalah masalah yang biasa-biasa saja. Kamu akan sanggup melaluinya itu. Yang keempat tadi dikatakan adalah orang yang harus jujur dan tulus hatinya. Lewat renungan pagi ini, saya percaya setiap kita diingatkan bagaimana kita akrab, bergaul sebagai sahabat oleh Tuhan. Kalau orang Kristen ditanya bagaimana engkau bergaul akrab dengan Tuhan, jawabannya mesti satu, doa, betul. Kedua, baca firman. Ketiga, menjaga pertemanan, Mazmur 1:1. Tetapi yang saya fokuskan pagi ini adalah mengenai fokus hidup kita. Jangan kita fokus kepada sesuatu yang tidak kekal. Uangkah, materikah, apapun juga, tapi fokus kita hanya kepada Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara, sehingga setiap kita menyadari eksistensi kita, kekurangan kita, kelemahan kita, dan mari kita pelajari, kita perbaiki apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.